Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, dialog sufistik kita kali ini masih terinspirasi dari Have Aurang, karya klasik Persia seorang sufi besar yang bernama Abdurrahman Jami'. Kali ini kita angkat dengan judul Aku dan Kami. Maka berkatalah pengelana kepada penenun, "Wahai penenun, sering ku dengar orang-orang yang dianggap sempurna dalam perjalanan rohani menyebut aku dan kami. Lidah mereka seakan yakin, namun hatiku bertanya mengapa mereka bicara begitu. Tidakkah cukup hanya menyebut dia?" Kata penenun, "Pengelana, ketahuilah ucapan aku dan kami bukanlah dari kesombongan mereka. Itu keluar karena mereka telah larut dalam samudera kebahagiaan ilahi, seperti seorang yang tenggelam dalam cahaya. Ia tak melihat lagi apapun selain cahaya itu sendiri, maka lisannya pun menyuarakan pantulan dari penyaksian itu." Kata pengelana, "Namun, tidakkah kata-kata itu menjadi tabir? Bukankah dengan menyebut aku atau kami, mereka seakan mengaku memiliki sesuatu yang bukan miliknya?" Kata penenun, "Benar, selama tabir masih menutup, ucapan itu hanyalah penghalang. Aku dan kami masih beraroma diri, masih menuntut pengakuan. Tetapi ketika tabir tersingkap, maka setiap kata yang lahir dari lisannya menjadi kebenaran, sebab ia tak lagi berbicara dari dirinya, melainkan dari dia yang menjadikannya bicara." Kata pengelana, "Jadi apapun yang mereka ucapkan, meskipun terdengar sederhana, adalah kebenaran?" Kata penenun, "Ya, sebab pada saat itu akal dan kata-kata mereka hanyalah cermin. Cermin tidak memiliki bentuk, ia hanya memantulkan. Maka ucapan seorang yang telah fana dalam sang kekasih hanyalah pantulan dari dia, bukan suara dirinya sendiri." Kata pengelana, "Tetapi mengapa hanya aku dan kami? Mengapa tidak menyebut dengan nama-nama lain?" Kata penenun, "Karena lidah manusia tidak punya bahasa lain. Selain aku dan kami, manusia tak memiliki sebutan untuk menyatakan dirinya. Maka itulah yang keluar. Namun hakikatnya bukan diri kecil yang bicara, melainkan lautan yang berbicara melalui setetes air." Kata pengelana, "Aku mulai mengerti, tetapi hatiku masih ragu. Apa mungkin setetes air berbicara atas nama lautan?" Kata penenun, "Bayangkanlah, jika setetes air itu jatuh kembali ke laut, apakah ia masih setetes? Tidak, ia telah menjadi laut itu sendiri. Maka ketika ia berkata aku, yang berbicara bukan lagi si tetes, melainkan lautan yang tak terukur. Begitu pula kami, itu bukanlah jamak manusia, melainkan kelapangan samudera yang menampung segala gelombang." Kata pengelana, "Maka sejatinya yang bicara itu bukan setetes, bukan pun kumpulan tetes, melainkan lautan yang tiada bertepi." Kata penenun, "Tepat. Seperti ombak yang bergulung-gulung menghempaskan ribuan badai. Namun semuanya hanyalah permainan wajah lautan itu juga. Begitu pula seorang arif bila berkata aku, maka yang bicara adalah samudera, bukan lagi dirinya yang sempit." Kata pengelana, penenun, aku mulai merasakan getaran kata-katamu. Jadi aku bukan lagi ego, kami bukan lagi sekumpulan makhluk, melainkan keduanya menjadi tanda bahwa tiada lagi yang tersisa selain dia." Kata penenun, "Itulah rahasianya, wahai pengelana. Mereka yang sampai ke pantai itu tak lagi bicara dari dirinya. Kata-kata mereka adalah ombak, dan ombak itu dari lautan. Maka jangan berhenti pada suara aku dan kami, tetapi pandanglah dari mana suara itu bangkit. Dari samudera yang sama, samudera tanpa batas, yang setiap saat melahirkan ribuan badai dan keheningan sekaligus." Saudara, demikian penyampaian dialog kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ikuti dialog-dialog lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.